Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan Kenal Lapor Saat Mudik pada 14 hingga 15 April 2023. Kegiatan ini dilaksanakan untuk semakin mengenalkan pada masyarakat, khususnya pemudik, terkait kemudahan menyampaikan pengaduan pelayanan publik melalui aplikasi SP4N Lapor. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pan-RB Diah Natalisa menjelaskan, Kenal Lapor Saat Mudik merupakan kegiatan sosialisasi dan edukasi SP4N Lapor kepada masyarakat dengan memanfaatkan berkumpulnya masyarakat di titik pelaksanaan mudik secara serentak di beberapa kota. Mungkin sebagian juga mau mudik, ya, sebagian juga melaksanakan tugas-tugas rutinnya. Kami saat ini sedang menyelenggarakan Kenal Mudik bersama Lapor. Ini merupakan kolaborasi dari banyak pihak, ya, dari Kementerian Pan-RB juga dengan Kementerian Perhubungan, ya, di mana kami melakukan acara semacam ini di 4 titik, ya, di Merak, ya, begitu juga di Bandara Soekarno-Hatta, dan juga barusan kemarin sore kami menyelenggarakan acara seperti ini di stasiun Kejaksaan Cirebon. Kejaksaan Cirebon. Alhamdulillah kami ingin melihat langsung bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik khususnya saat ini untuk perjalanan dengan menggunakan kereta api. Kami sangat mengapresiasi apabila teman-teman semua yang mengalami atau menjalani layanan khususnya di kereta api ini dapat memberikan masukan yang sangat berharga. Tidak hanya secara umum tetapi juga bisa secara spesifik terkait dengan bagaimana pengalaman, ya, untuk menggunakan layanan transportasi kereta api. Ini sangatlah penting Bapak Ibu untuk menerima masukan karena kami ingin mendengarkan bagaimana dari perspektif pengguna layanan. Seandainya pun ada saran masukan ataupun apresiasi juga mohon juga bisa disampaikan sehingga ini akan menjadi ruang bagi penyelenggara layanan khususnya transportasi kereta api ini untuk dapat terus berusaha memenuhi harapan, ya, dan juga meningkatkan kualitas pelayanan. Aplikasi Lapor ini merupakan aplikasi berbagi pakai, artinya sudah ditentukan ini menjadi aplikasi satu-satunya dan juga bisa berintegrasi, bisa bekerja sama dengan berbagai aplikasi sejenis untuk complaint handling system. Jadi monggo disilahkan, ya, teman-teman semua untuk dapat menyampaikan aspirasinya karena ini banyak sekali kemudahan dengan menggunakan aplikasi Lapor. Jadi kami sebagai pengelola harian yang bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden, dengan Ombudsman Republik Indonesia, dengan Kementerian Kominfo dan juga Kementerian Dalam Negeri khusus untuk layanan di daerah. Dan aplikasi ini sudah digunakan, sudah terhubung dengan sebanyak 679 instansi, baik kementerian, lembaga, daerah maupun perwakilan Indonesia di luar negeri. Dan dengan menggunakan aplikasi ini bisa menggunakan SMS 1708, bisa juga menggunakan website, ya, bisa juga menggunakan aplikasi yang juga sudah ada di iOS maupun juga di Android. Jadi monggo kami akan menyampaikan aspirasi ini langsung kepada yang memang berhak untuk menindaklanjutinya. Aplikasi ini alhamdulillah sudah semakin dikenal oleh masyarakat dan dari hasil evaluasi survei yang kami lakukan beberapa waktu lalu sebanyak 73,7% pengguna merasa puas, ya. Yang paling penting adalah aplikasi ini bisa menyerap aspirasi dan kami tidak lanjuti dengan memforward, mendisposisi kepada unit yang terlapor, dan yang jauh lebih penting lagi adalah bagaimana tindak lanjutnya, ya, dalam rangka perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada semua. Boleh nggak bisa sharing kepada kita semua hal-hal apa sih yang Anda alami terhadap jasa transportasi darat menggunakan kereta api ini? Kereta api itu lebih cepat, lebih efisien gitu. Kalau orang yang mengejar waktu, lebih bagus juga gitu. Lebih tepat waktu maksudnya? Ya, lebih tepat waktu deadline-nya gitu. Ketika kita lagi buru-buru kerja gitu kan, enak dan tepat waktu dan tidak macet juga di jalan. Tidak macet, iya. Ada nggak masukan dan saran untuk penyelenggara layanan kereta api ini? Kayaknya ya agak lebih, maksudnya lebih maju lagi.
Lebih maju lagi apanya yang maju? Fasilitasnya. Fasilitasnya. Secara spesifik fasilitas apa yang mungkin perlu untuk kita tingkatkan? Dari mulai toilet. Kenapa toiletnya selama ini? Kemarin saya lihat toilet itu untuk yang kelas eksekutif agak lumayan kurang ini sih. Soalnya pernah saya waktu di umroh juga gitu, masih kalah sama yang di Saudi gitu. Kereta cepat di sana. Iya. Masih Indonesia itu masih belum untuk transfer dari dunia berkembang gitu, mana negara maju gitu. Itu kereta cepat. Kereta cepat kita juga nanti akan sama baiknya, mungkin lebih baik lagi. Terima kasih Mas atas masukannya. Semoga nanti teman-teman bisa menindaklanjuti. Nah, saya ini juga menggunakan KRL dulu. Dan saya juga dengan adanya lapor ini ya, kan kalau misalnya kita lihat aspal yang masih berlubang atau apa, kita bisa kan Bu lapor itu. Nah, itu sangat bermanfaat bagi saya Bu, karena mungkin sebagian besar anak muda yang kayak gitu harus bingung, ini kok jalan kayak gini tuh harus lapornya kemana ya. Nah, karena ada lapor ini kita jadi terbantu gitu Bu. Jadi ya makasih juga untuk mbak-mbak yang telah mensosialisasikan mengenai aplikasi lapor ini juga, dan itu menurut saya sangat bermanfaat gitu. Karena ini ada yang jadi laporan itu kan ada yang sekedar minta informasi, ada yang memang perlu ditindaklanjuti. Nah, untuk yang menindaklanjutinya ini tentu tergantung kepada siapa yang bisa menindaklanjutinya. Karena aplikasi ini adalah lapor itu aplikasi yang berjenjang. Berjenjang maksudnya seperti apa? Misalnya tadi dari Pemprov ke kabupaten kota, walaupun juga bisa kita potong langsung ke kabupaten kota. Nah, di kabupaten kota misalnya lihat dulu nih dari pengelolanya, adminnya, nanti akan mendisposisi kepada unit yang bisa memang berkewenangan untuk menindaklanjuti, misalnya di PUPR, misalnya dinasnya gitu kan. Jadi memang sesuai dengan unit yang bisa menindaklanjutinya. Nah, insya Allah mungkin kalau kita bicara bikin jalan, tentu ini kerusakannya seperti apa. Ada jalan yang memang anggarannya memang tidak bisa seketika gitu ya, tapi ada yang mungkin dikit-dikit aja mungkin bisa segera ditindaklanjuti, tergantung apa yang dilaporkan. Kegiatan ini dilaksanakan pada 14 hingga 15 April 2023 di 3 titik, yaitu Dermaga Merak Banten, Stasiun Kejaksaan Kota Cirebon, dan Terminal Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, pada 15 hingga 16 April 2023 dilaksanakan di Stasiun Tugu, Yogyakarta. SP4N Lapor merupakan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara pelayanan publik. Pada 27 Oktober 2020, SP4N Lapor sudah ditetapkan sebagai aplikasi umum bidang pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui Keputusan Menteri PAN-RB nomor 680 tahun 2020. dan seluruh jajaran PT KAI khususnya di Daob 6 Jogja, dan yang sangat saya hormati Kepala Dinas Kominfo, pemerintah Provinsi DIY, dan juga jajaran yang selama ini telah sangat membantu implementasi daripada aplikasi lapor, dan juga yang bersama saya ini Bapak Dr. Imanuddin dari Kedeputian Bidang Pelayanan Publik dan seluruh jajaran pengelola SP4N Lapor baik dari Kemenpan maupun dari Pemprov maupun Pemkot. Hadirin sekalian, teman-teman media yang sangat saya hormati. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih ya atas dukungan Bapak Ibu semua, khususnya dari PT Kereta Api dan juga Pemprov, DIY, dan juga semua stakeholder yang terkait, khususnya teman-teman media yang hari ini berkenan ya untuk juga menyaksikan di mana kami saat ini sedang membuat semacam program biasa kami lakukan saat mudik, yaitu Kenal Lapor saat mudik. Saat ini aplikasi SP4N Lapor terhubung pada 34 kementerian, 101 lembaga, dan 544 Pemda. Adapun total jumlah laporan pada 2022 sebanyak 113.989 laporan dan rata-rata per hari sebanyak 331 laporan. Dari jumlah tersebut, laporan yang telah diselesaikan mencapai 84,46%.
Dia melanjutkan, laporan terbanyak yang diterima SP4N Lapor meliputi bantuan sosial, pendidikan dan kebudayaan, administrasi kependudukan, ketertiban umum, konten penipuan, dan kartu prakerja. Beberapa program nasional juga secara khusus telah memanfaatkan SP4N Lapor untuk mengawasi pelaksanaan program. Dia juga mengajak masyarakat agar tidak takut untuk menggunakan aplikasi SP4N Lapor. Pasalnya, data dari para pelapor akan dijamin kerahasiaannya. Aplikasi ini tidak hanya untuk pengaduan saja, namun juga bisa sebagai aspirasi masyarakat seperti saran, masukan, maupun apresiasi pada kinerja pemerintah. Perspektif yang menggunakan. Nah, oleh karena itulah, Bapak Ibu, kami di Kemenpan RB ini sudah membuat suatu program yang disebut dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dengan menggunakan aplikasi Lapor. Lapor itu singkatan dari layanan aspirasi, ya, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Jadi diharapkan dengan sistem yang menggunakan teknologi informasi ini yang dulunya masyarakat itu kesulitan. Nah, selanjutnya dalam perjalanannya sejak 2016 itu kami sangat bersyukur dibantu oleh banyak pihak. Ya, jadi ada mitra-mitra kerjasama selain yang 3 pihak tadi. Di tahun lalu juga sudah ada penambahan 2 pihak lagi, yaitu Kementerian Dalam Negeri untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk ke pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten atau kota yang lamban ditindaklanjuti. Jadi Kementerian Dalam Negeri akan memberikan semacam teguran dan juga sanksi. Kalau kami akan memberikan raport evaluasi, itu kami sampaikan secara periodik mana instansi yang lamban menindaklanjuti ataupun mungkin yang bagus, itu biasanya kami apresiasi. Nah, satu lagi ada Kominfo. Kominfo itu khusus perannya ini adalah untuk mengelola untuk sistemnya gitu ya. Dan sampai saat ini ada sebanyak 679 instansi yang sudah tergabung di dalam pengelolaan lapor ini, yaitu dari kementerian, lembaga pemerintah daerah, dan juga BUMN termasuk ya PT KAI, dan juga perwakilan Indonesia di luar negeri. Ya, kami sangat bersyukur kalau dari awal sampai sekarang sekitar 2 jutaan laporannya masuk gitu ya. Saat ini khusus di tahun 2023 saja udah masuk sekitar 100 berapa tadi angkanya? 113.989 tahun 2022, mohon maaf ya, Januari sampai Desember 2022 ada sebanyak 113.989 laporan yang masuk, dan rata-rata perharinya sekitar 331. Dan alhamdulillah yang paling penting kalau kita mendengarkan aspirasi masyarakat ini adalah bagaimana tindak lanjutnya, ya, bagaimana tindak lanjutnya. Dan tindak lanjutnya ini penyelesaiannya 84,46%. Dan kalau di tingkat kepuasannya pengguna itu akan nanti di akhirnya itu diminta untuk memberikan rating kayak kita di Grab gitu ya. Ada ratingnya, gimana sih kepuasan masyarakat terhadap penggunaan lapor tadi. Itu rata-rata saat ini 73,7%, dan kami berusaha untuk terus mempush ya agar baik tindak lanjut penyelesaian maupun juga tingkat kepuasan semakin meningkat. Nah, untuk lapor ini kan mudah sekali ya, masyarakat nanti bisa mengunduh ya, atau bisa pakai SMS juga bisa, SMS 1708, bisa juga melalui website ya, terus tadi juga bisa ke iOS maupun App Store ya, ada aplikasi yang sudah ada disediakan. Jadi berbagai kanal, termasuk juga masyarakat yang melaporkan langsung secara lisan itu juga bisa kita tindak lanjuti ya, dimasukkan ke dalam aplikasi lapor. Dan jangan lupa masing-masing kementerian lembaga ataupun pemerintah daerah itu biasanya udah juga punya semacam aplikasi untuk komplain handling system ini. Nah, ini program kami mulai tahun ini adalah mengintegrasikan, jadi mengkonsolidasikan berbagai aplikasi yang ada tadi. Kalau KAI kan punya apa Pak Kadao, pelayan pelanggan itu juga wajib untuk nanti secara bertahap dikonsolidasikan. Jadi walaupun misalnya udah ada sistem di KAI di mana bisa menerima berbagai aspirasi, dengan adanya lapor ini juga menjadi lebih luas lagi. Jadi intinya lapor ini adalah dalam rangka mendapatkan feedback dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ya, meningkatkan kepercayaan
kepada pemerintah, dan yang juga sangat penting adalah dengan adanya masukan dari masyarakat ini menjadi sumber yang berharga ya, untuk membuat kebijakan, menjadi masukan untuk membuat kebijakan yang lebih baik. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Kadaop untuk memberikan kata pembuka. Pak, kepada Pak Kadaop kami persilahkan. Alhamdulillah pada hari ini kegiatan yang sangat positif sekali ya untuk kami juga di ketempatan di Daup 6 di Stasiun Yogyakarta. Jadi Bapak Ibu semuanya, mungkin kita perlu sampaikan bahwa PT KAI ini memang concern ya, artinya terkait dengan segala keluhan yang terkait dengan layanan-layanan yang sudah kami siapkan, sudah kami janjikan kepada masyarakat. Dan bahkan dengan adanya lapor ini kami integrasikan ya, kami integrasikan dengan customer relationship management kami. Jadi kita sudah meng-capture ya layanan-layanan yang masuk melalui lapor yang memang tadi betul kata Ibu Dian, ini menambah wide ya, lebih luas jangkauan para masyarakat ya, atau calon pengguna kereta api pada khususnya yang akan menyampaikan ya laporan-laporan terkait keluhan, informasi, saran dan lain sebagainya. Dari data 2023 yang kami capture ini sudah ada yang masuk melalui lapor. Ini total interaksi ada 54 ya. Ini terdiri dari 40 subjek informasi, 6 saran dan 8 keluhan. Jadi ini kita capture, nanti by system nanti akan di-deliver misalkan ada keluhan terkait dengan stasiun Yogyakarta ya. Ini contohnya, misalkan nanti ada keluar terkait dengan toilet dan lain sebagainya, ini biasa langsung kita tidak lanjuti. Tapi hal-hal lain yang tadi disampaikan, highlight-highlight yang lain, ini ada juga yang terkait dengan interaksi atau eksternalitas layanan yang memang tidak secara langsung dikelola oleh PT KAI ya, tapi ini bagian daripada layanan kereta api. Contoh, ada keluhan tentang jalan berlubang di perlintasan sebidang. Ya, ini memang ya secara garis struktur kebijakannya ini mestinya di pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan sebagainya. Tapi kalau masuk di kami, ini juga kami akan deliver ke sana, karena mungkin saja sudah ada laporan. Tahunya kalau perlintasan itu kan kereta api semua, Pak, itu semua ya. Nah ini yang bagian seperti ini yang juga kita terus sampaikan kepada stakeholder terkait. Lain-lain ini terus akan kita kembangkan ya, dan kita terus sinergikan lapor, dan artinya kehadiran lapor baik melalui web maupun yang mobile apps ini dirasakan cukup bermanfaat untuk kami. Mungkin itu saja dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ucapkan terima kasih Bu. Tahun kemarin kami masih didampingi di dalam pengelolaan tempat lapor gitu. Ya pada awal tahun kemarin ada tim Monas kami gitu. Alhamdulillah selama 2 hari tim Monas dari Kemenpan juga dari ORI juga dari Kemendagri juga hadir gitu untuk memantau memonas tempat lapor di ini. Dan pada hari kedua bertemu dengan stakeholder termasuk LSM juga terkait dengan tempat lapor ini. Ya kami terima kasih sudah pendampingan dalam pengelolaan tempat lapor ini. Kemudian kedua itu kami laporkan juga kami sudah punya reaksi untuk SK lapor gitu. Kami memang punya target yang semakin meningkat semakin tahunnya gitu. Tapi justru kami menargetkan tiap tahun meningkat untuk aduan yang masuk di SK lapor. Itu dalam prosesnya kami juga dengan pendampingan dari teman-teman UNDP maupun Baca gitu dalam bisa reaksi. Memang ini untuk tahun kemarin memang cukup banyak itu, khususnya memang banyak terkait dengan infrastruktur jalan, ada 125 lebih gitu. Yang tahun ini pun di sampai Maret ini ada sekitar 15-an memang infrastruktur jalan. Memang untuk KPU-an ini memang termasuk yang peringkat tertinggi untuk aduan gitu. Karena memang terkait dengan jalan ini karena banyak orang yang melalui gitu, ya sehingga banyak juga yang pengaduan. Kami juga sudah berupaya untuk ikut mensosialisasikan SK lapor itu. Kami punya 3 videotron yang kemudian kami gunakan sebagai media untuk sosialisasi tempat lapor atau juga di media sosial kami. Belum lama baru hari
kapan kami sudah melakukan talkshow terkait dengan SMK Lapor. Jadi bagian dari kami dalam mendukung program strategis nasional terkait dengan pengaduan aspirasi maupun pengaduan pelayanan dari masyarakat ke pemerintah. Nanti itu Bapak Ibu sebagai laporan juga ke Ibu mumpung rawuh di Jogja ini. Makaten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jadi untuk melakukan akselerasi dari tindak lanjut, yang penting tentu adalah kontrol sosial. Jadi teman-teman sekalian punya peranan untuk itu. Oleh karena itu sebenarnya kami punya sarana, ya, teman-teman bisa mendapatkan akun dan mendaftarkan, sehingga teman-teman setiap hari bisa lihat aduan mana yang ditindaklanjuti oleh pemerintah. Jadi artinya teman-teman tentu dengan kontrol sosial ini diharapkan ya tentu ada perhatian dari semua pihak, termasuk penyelenggara pelayanan publik yang terkait dengan sektor demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita buka sesi tanya jawab kita pada siang hari ini. Baik, kepada memberikan tanggapan atau pertanyaan. Ya, dipersilakan Mas. Selamat siang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haris dari Harian Kompas. Mungkin sedikit pertanyaan itu terkait SPM 4 Lapor ini. Kalau saat ini tuh apakah semua pertanyaan pertama ini apa instansi yang wajib terintegrasi dengan SPM 4 Lapor itu sebenarnya apa saja? Apakah hanya instansi pemerintah pusat dan daerah, atau misalnya ada beberapa mungkin seperti KAI ya, itu kan statusnya BUMN ya, apakah itu juga wajib terintegrasi? Terus dari mungkin total yang wajib terintegrasi itu apakah memang kondisinya saat ini sudah terintegrasi semua, atau misalnya ada instansi-instansi yang memang belum gitu ya, misalnya ada pemerintah daerah gitu, atau seperti apa? Yang kedua mungkin ke Pak Wahyu, Pak tadi tanya mungkin untuk kondisi DIY Pak, mungkin berapa banyak sih Pak, mungkin tahun lalu atau mungkin tahun ini laporan yang masuk, terus tingkat tindak lanjutnya seperti apa Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya berikan kesempatan untuk pertanyaan pertama ya kepada Ibu Dia. Dipersilakan Ibu. Ya. Terima kasih Mas Haris. Terima kasih pertanyaannya. Nah, jadi kalau ngomong dari sisi aturan Mas Haris, dari Undang-Undang Pelayanan Publik itu kan menjelaskan bahwa semua penyelenggara pelayanan publik wajib untuk memiliki sistem pengelolaan pengaduan. Dalam artian wajib mendengarkan partisipasi masyarakat, itu menjadi kewajiban. Nah, kita ngomong cerita dari zaman 2016 yang kami mengelola ya Mas Haris, ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Kalau kita ngomong, oh harusnya mereka punya nih, harus semua sudah terhubung ya, karena ini sudah ditetapkan sebagai aplikasi berbagi pakai, gitu ya. Jadi kami menyediakan, daerah itu semua instansi itu nggak perlu lagi membuat, kami yang menyiapkan, kami mendampingi si adminnya, ya, mereka tinggal mengelolanya, dan kami yang memiliki semacam dashboard, ya pimpinan bisa memiliki dashboard, jadi kita bisa melihat sih keseharian lapor itu seperti apa. Nah, kenapa tidak semua bergabung? Ya. Tadi semakin lama semakin banyak, ya saat ini 679. Pertama, yang paling banyak itu karena mereka sudah memiliki sistem pengelolaan pengaduannya sendiri. People resistant to change, Mas Haris. Jadi kalau udah punya, mereka mau ngerubah lagi gitu ya. Apalagi udah invest ya dengan sistem tadi gitu ya. Mereka khawatir juga nanti nggak dikelola atau ada ketakutan lagi kalau nggak dikelola. Ini saya ngomong secara umum setelah adanya sistem pemerintahan berbasis elektronik Perpres tentang itu, kalau ditinggalkan nggak dikelola nanti ini gimana nih, bisa jadi temuan nih, kan udah invest banyak. Nah jadi mereka punya sendiri, bukan berarti mereka nggak punya, ya nggak punya juga ada sih. Ya, tapi mereka menggunakan sistem yang konvensional, tergantung bagaimana kondisi di daerah masing-masing gitu ya. Kalau kita ngomong daerah gitu ya. Nah, terus semakin lama kan kita terus, ini udah tahun 2020 ya, menjadi aplikasi berbagi pakai, kita terus mengintensifkan ya pendampingan.
ya berbagai macam cara lah. Kami sangat beruntung dibantu banyak pihak ya. Dulu pernah ada GIZ bantu, pernah juga USAID gitu ya. USAID cegah, terus ada Koika UNDP sampai sekarang masih membantu. Begitu juga sekarang ada USAID erat tapi dengan Kementerian Dalam Negeri, semua memiliki tujuan yang sama. Dan lapor ini menjadi program prioritas nasional. Jadi bagaimana kita merubah paradigma bagi penyelenggara pelayanan publik yang dulu katanya kalau dikomplain itu kayaknya rasanya seperti salah semua, padahal belum tentu yang masuk lapor ini semua komplain. Ya kadang-kadang cuma sekedar butuh informasi, mereka nggak tahu kemana gitu ya, atau ya memang mengasih saran, atau memang komplain yang memang ada kadar-kadar, ada berkadar pengawasan, ada yang tidak berkadar pengawasan. Nah yang menggunakan dua-duanya ini cukup banyak juga Mas Haris, apalagi khususnya daerah gitu ya. Kadang-kadang mereka juga mengemasnya ya dengan kebutuhan, saya nggak menyebutnya kebutuhan politis ya, tapi ada yang menggunakan kaitan dengan tagline-nya si pimpinan daerah gitu. Tapi semakin lama semakin banyak, dan kami bersyukur untuk daerah kami kan menggandeng Kementerian Dalam Negeri, sehingga ini juga menjadi semakin baik lah gitu ya. Tapi bertambah semakin banyak 679. Nah kalau di KL kayak di BUMN ini kan biasanya di bawah Kementerian BUMN, mereka diintegrasikan di situ. Kalau perguruan tinggi itu berada dalam koordinasi dari Kementerian Dikbud Ristek gitu ya. Jadi semua juga ada kita ngomongnya hubnya lah gitu ya, yang nanti dijadikan satu. Jadi seperti itu Mas Aris. Jadi di kami memang ada e-lapor Bu, sebelum S4 lapor, tapi kemudian itu sudah berbagi data gitu dengan S4 lapor, karena kami juga menyadari gitu, memahami bahwa S4 lapor juga layanan umum ya CPI, sehingga memang harus wajib digunakan oleh semua instansi pusat maupun pemerintah daerah. Ini bagian kami, makanya kami juga mengintegrasikan dengan S4 lapor Mas Hari. Kemudian data ini juga sebagai laporan ke Ibu terkait dengan aduan itu. Di tahun 2021 ada 1.156 aduan. Kemudian memang tahun 2022 itu turun 832 aduan. Kemudian terkait dengan respon time-nya itu memang rata-rata itu 78% gitu. Tapi kemudian alhamdulillah Ibu di tahun 2022 itu naik jadi 90%. Di rata respon time-nya sih. Sehingga ini memang bagian dari kolaborasi kami dengan teman-teman, khususnya kalau di Pemda dengan OPD itu. Jadi di masing-masing OPD ada perangkat daerah, ada admin. Memang sehingga ini juga dukungan dari admin dari masing-masing OPD jadi bagian yang sangat penting. Kami memang yang di Dinas Kominfo kan penanggung jawab utama ya. Kami orkestratornya gitu. Memang harus kebanyakan ada kendala teknisnya memang pernah terjadi Bu, karena kebetulan pas hampir waktunya bilang listriknya mati di rumah OPD itu, sehingga itu berpengaruh juga ke dalam merespon. Nah sementara kebanyakan masih di kendala teknis. Untuk alhamdulillah makanya kami juga melakukan penguatan kapasitas dari teman-teman dari admin ini supaya saya secara menjawab atau juga bagaimana respon ini juga bisa sesuai dengan harapan. Mas Ari juga di SP4 lapor ya tadi sampaikan itu juga, itu kan ada kode unik gitu untuk men-tracking gitu. Men-tracking sehingga semua masyarakat yang sudah mengadukan bisa men-tracking di mana sampai mana kemudian aduan itu direspon. Saya kira mengatur Mas Haris dari Kompas, matur nuwun. Mungkin pertanyaan buat Bu Deputi, Pak Daob sama Pak Kadis, bagaimana rencana koordinasi dalam penanggulangan aduan atau laporan khususnya buat event mudik lebaran tahun ini? Ini kan kami ingin tujuan dari Kemenpan RB itu adalah bagaimana memberikan penyelenggara pelayanan publik itu dapat mendeliver pelayanan publik yang terbaik lah. Pelayanan publik prima itu harapan kita semua.
Nah, salah satu strateginya adalah bagaimana mendengarkan feedback ya dari masyarakat. Nah, untuk itulah di lapor ini kami juga memiliki fitur-fitur khusus tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis gitu ya, seperti tracking ID gitu ya. Kami juga, jadi masyarakat bisa men-tracking laporannya itu nyampe di mana, ditindaklanjuti atau enggak, atau mungkin kalau menyangkut hal-hal yang sensitif itu kita juga ada fitur anonim, fitur rahasia, dan kami sebagai super adminnya kami nggak boleh sampai terekspos gitu ya. Seperti tadi kalau Pak Iman menyarankan bisa juga teman-teman media bisa masuk membuat akun, tapi untuk yang anonim rahasia itu nggak boleh gitu ya. Nah, selanjutnya juga bisa melampirkan bukti pendukung baik foto ya, ataupun dokumen-dokumen lainnya, video gitu ya. Dan juga pada setiap tracking itu pelapor itu dapat memberikan tanggapan. Oh, ini misalnya ada respon nih dari penyelenggara. Nah, kita juga sebagai pelapor itu bisa juga memberikan tanggapan apakah benar itu yang dimaksud gitu ya. Dan juga jangan lupa, terakhir kita juga pengen tahu nih bagaimana tingkat kepuasan daripada pelapor tadi. Mereka juga bisa memberikan rating. Nah, lapor ini sudah banyak digunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam rangka untuk membuat semacam fitur ya, lihat ya, ada fitur-fitur tertentu misalnya bansos, misal terkait kemiskinan. Kami juga misalnya dari Kemdikbud itu dia nyebutnya 3 dosa besar gitu ya, termasuk bullying segala macam gitu. Ada fitur-fitur khusus yang bisa kami buat, termasuk misalnya ya, termasuk untuk lapor mudik ini ya. Selain mempromot, mengedukasi masyarakat, kami juga ingin, cukup banyak masyarakat yang belum apa sih lapor gitu ya, apa sih lapor. Nah, memang pengguna lapor ini kebanyakan mayoritas nih ya untuk usia-usia yang saya nggak nyebutnya saya tua ya tapi yang memang mereka tidak gaptek ya, karena biasa atau bisa juga pakai SMS gitu ya. Ketawa ibunya, saya bilang saya nggak tua, saya masih berjiwa muda nah, jadi kami juga bisa membuat fitur-fitur khusus. Misalnya saja, ini saya kasih contoh ya, sistem di lapor ini udah advance ya. Alfian, kita baru-baru ini mendapat penghargaan dari PBB ya. Dari WSIS apaan sih itu? dari PBB. Jadi aplikasi lapor ini mendapat penghargaan dari PBB karena memang prioritas ya, maka jadi program prioritas kita wajib untuk mendengarkan bagaimana dari masyarakat. Nah, dari lapor saja ya, misalnya saya contoh nih Pak Kadaop. Tadi Pak Kadaop juga alhamdulillah sudah cukup familiar dengan lapor. Misalnya kami langsung, walaupun belum memiliki fitur khusus ya terkait dengan kereta api, kalau yang menggunakan keywords-nya aja kereta ya Pak Kadaop, ini udah ada 207 laporan. Jadi Pak Kadaop mungkin yang tadi tahun ini ya, ada 207 laporan. Topik-topik yang cukup menarik di sini ya, infrastruktur kereta api, termasuk tadi benar yang kata Pak Kadaop, jalan berlubang di sekitar rel. Nah, itu kan bukan tanggung jawabnya. Ada pembagian peran nih Pak Kadis gitu ya. Untuk perlintasan kereta api berbahaya, pengaktifan jalur kereta api, drainase misalnya ya, atau pertanahan nih Pak Kadaop masuk nih, pengadaan lahan kereta api, pembebasan lahan, atau juga hak pekerja terkait dengan tiket, refund tiket, data tiket salah atau yang dan seterusnya lah gitu ya. Jadi kami itu bisa dan saat ini juga saya sedang mengupayakan, saya ngomong sama Pak Yanuar ya, nggak bisa hadir lagi Pak Asdemnya, kita juga bisa membuat fitur-fitur khusus. Nah, tentu kami akan tindak lanjuti setelah ini nanti, kita akan tindak lanjuti ya Pak Iman seperti tahun-tahun sebelumnya. Mungkin Pak Iman bisa menambahkan what next setelah kita ada mudik lebaran. Kami ingin mensosialisasikan supaya masyarakat bisa yang selama ini nggak tahu mau ngelapor kemana gitu ya. Kadang-kadang kalau kami menerima lapor tuh dia ngirim kemana-mana katanya, sampai mungkin ke yang atas aja yang belum, kesini, tapi kok belum juga selesai gitu ya. Maka kami berusaha untuk menyaring, memfilter dengan sistem. Kami akan disposisi kepada unit yang memang punya kewenangan. Kadang-kadang kalau jalan kan ya bisa juga nggak tepat ya, jalan tanggung jawabnya siapa gitu. Pak Iman bisa menambahkan? Jadi Kementerian PAN sebagai pengelola pengaduan rakyat publik nasional ini ada 2 cara. Yang pertama tentu meningkatkan kemampuan pemerintah untuk mengelola pengaduan baik di pusat, daerah maupun perwakilan di luar negeri. Dan kedua adalah bagaimana kita meningkatkan partisipasi masyarakat. Kita harus promosi, kita harus mengedukasi.
Oleh karena itu inilah salah satunya yang dilakukan oleh Ibu Deputi beserta jajaran adalah bagaimana mempromosikan SP4 lapor dengan harapan tentu dengan cara ini kita bisa mendapatkan kesadaran masyarakat yang meningkat. Untuk diketahui oleh teman-teman, Australia ini kan penduduknya sekitar 20 juta. Jadi kalau ditanya setahunnya berapa, itu ribuan mereka. Ya, karena apa? Tingkat kesadaran masyarakat tentunya berbeda dengan kita. Kita 170 juta penduduk di Indonesia. Nah, tentu kalau kita melihat perbandingan demikian, tentu kita harapkan itu harus kita tingkatkan di masa yang akan datang. Oleh itu ke depan kita bagaimana mempromosikan, mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya. Karena tadi itu sudah disampaikan bagaimana kita meningkatkan pelayanan publik kalau kita tidak tahu feedbacknya. Oleh karena itu feedback itu menjadi penting dan lapor menjadi salah satu sarana untuk kita mendapatkan feedback. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin tadi sudah cukup jelas sekali ya dia menyampaikan. Intinya gini, kalau angkutan lebaran, nanti kita mengerucut ya ke angkutan lebaran. Tentu saja apa yang sudah kami siapkan, mulai dari pola operasi, tambahan rangkaian, tambahan kereta, ya, kemudian layanan-layanan baru yang ada di angkutan lebaran seperti motor gratis dan sebagainya. Nah, ini kan dari sudut pandang kami sebagai penyedia layanan, ini biasanya kami fokus di feedback di layanan yang kami siapkan. Tapi dengan adanya lapor ini kita lebih luas lagi, lebih 360 derajat lagi. Oh ternyata saat akan mengakses layanan ini, kok isu pelecehan seksual masuk, kok isu yang lainnya kok bisa masuk. Nah ini juga yang terus kita maintain dan artinya bahwa semakin intens apa yang masuk, semakin update, semakin kita paham situasi real yang bisa kita siapkan penanganannya ini apa. Nah, apalagi saat masa angkutan lebaran seperti ini. Jadi misalkan ada traffic lalu lintas yang macet mengarah ke stasiun, nah ini bisa kita antisipasi, kita kolaborasikan dengan beberapa stakeholder misalnya dari TNI, dari Polri, ya, Lantas dan lain sebagainya. Inilah yang menjadikan apa ya integrasi Peduli Lindungi ini ke dalam layanan kami ini bisa kita terapkan di event tidak hanya situasi angkutan lebaran saja, sehari-hari pun ya pasti kita gunakan karena memang ini sudah masuk ke bagian dari customer relationship management kita. Salah satunya adalah di pelaporan, saran, keluhan, info dan lain sebagainya. Ini mungkin yang bisa kita highlight ya, khususnya di angkutan lebaran. Biasanya top of mind atau top trendingnya di saat angkutan arus mudik seperti ini kan tiket tambahan. Ya, ini terus kita Pak, kok tiket sulit dicari, tiket tambahan masih ada enggak? Nah ini kita terus siapkan update-update infonya. Demikian mungkin Mas Bro ya. Pada tahun mudik lebaran tahun ini kita mengambil plan dan aman, nyaman dan berkesan di Jogja. Nah, salah satunya terkait dengan mempromot SP4 lapor ini. Ini bagian yang kemudian karena memang mestilah dan ada dengan kemacetan, ada apa? Menurut saya ada untuk parkir gitu. Itu kan bagian-bagian yang dilihat masyarakat sehingga supaya juga masyarakat punya sudah punya bayangan ketika ketemu langsung ingat SP4 lapor. Masalahnya juga dengan sosialisasi termasuk juga kemarin Mas Bro ketemu juga dengan kami di acara dengan masyarakat kita Jogja ya. Dan Mas Bro juga baru kita gandeng untuk saling nyolek gitu karena juga selain apa dan kebiasaan sekarang itu karena juga era digital kebiasaan masyarakat juga melapornya sudah bertemu ke media sosial gitu. Ya kami juga menggandeng teman-teman masyarakat kita Jogja, Mas Jun itu juga terkait pengaduan, kalau pengaduan kami juga colek artinya juga biar aduan juga bisa tertangani. Kami juga menegaskan kita sudah punya SP4 lapor yang masyarakat bisa langsung untuk memberikan aspirasi atau aduan di SP4 lapor. Kata Mas saya rasa cukup ya Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti dari tadi Bapak Ibu hadir hingga saat ini. Mohon maaf apabila ada
kekurangan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.